Ibu-ibu, para bini support, insya Allah beliau dipermuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sami kula dherekaken saran-saran memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatipun dhateng kita sedaya. Kadite wonten ing jam menika kula sepanjang sami tasih pinaringan napa satu tasih pinaringan iman Islam. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Yang kedua, kita masih dikasih kesehatan, waras awal ini juga wajib kita syukuri. Yang ketiga, hari ini kita bisa melaksanakan amalan yang amat sangat disukai oleh Allah. Kita melaksanakan majlis taklim dan majlis fikih, majlis ilmu dan majlis. Dua acara inilah yang paling disukai oleh Allah. Kata majlis fikih Allah itu ada ma'amal dasar saya beserta orang-orang yang suka zikir kepada zikir itu harus memilih. Aku bersama orang yang suka ingat kepada. Oleh karena itu bacaan zikir itu banyak sekali ragamnya, macam-macam. Ada dengan kalau tapi intinya Rasulullah yang diamalkan adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu lah kapan zikir itu sebaiknya dilakukan? Di mana zikir itu sebaiknya dilakukan? Pada prinsipnya tidak ada pedoman kapan-kapannya. Semua waktu bisa dilakukan. Cuma ada yang paling utama. Zikir yang ada kepada satu ba'da sholatil maktudah, setelah sholat wajib, itu paling utama. Yang kedua, fi jawfil lail, di tengah malam. Kedua waktu inilah yang suka dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Setelah itu beliau zikir sampai menjelang yang pagi. Dan juga setelah sholatil maktudah itu Rasulullah tidak pernah bersuara. Beliau zikir karena dua tempat inilah, dua waktu inilah adalah waktu mustajabah. Pernah Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, ayu doa yasma ya Rasulullah, kapan doa itu didengarkan? Rasulullah jawfil laili wa duburi sholatil maktudah. Doa yang paling mustajabah adalah 1 tengah malam dan 2 setelah sholat wajib. Oleh karena itu, tolong bapak-bapak ibu menaikkan sholat itu, tolong duduklah bareng sebentar, berzikirlah secara berjamaah. Begini masalahnya itu kalau kita doa sendirian, nek orang dikabuli Gusti Allah ditolak misalnya, itu habis kan. Tapi kalau kita berjamaah, itu kalau kita berjamaah berdoa bersama-sama, doa kita ditolak, doa si ditolak, ada satu orang yang duduk di pojok dengan ikhlasnya dia mengatakan amin, amin, amin. Atau ada anak kecil yang belum punya dosa, dia bilang amin, 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 diterima doanya, maka doanya diterima semuanya. Inilah manfaatnya orang berdoa berjamaah, berzikir bersama. Kalau kita zikir sendirian, kadang-kadang dia terima hati kita belum begitu bersih, hati kita tidak konsentrasi, pikiran kita jam-jam kemana-mana.
itu ditolak oleh Allah. Tapi kalau kita berjamaah, ada orang berjamaah 100 orang, yang 90 ditolak, yang 10 diterima, maka yang 90 termasuk diterima juga. Ada satu saja lah, jangan kesepuran, satu saja. Orangnya duduk di pojokan, pikise mata, sarung ngepek, orang jiwa. Diterima doanya, maka doa yang lain ibadah sudah diterima semua. Bisa mengunduh anda-anda. Itulah manfaatnya orang berdoa berjamaah, berzikir berjamaah, terus ngeten iki. Masya Allah ini terakhir saya terkesan dengan zikir itu, ya aman al-qaifin amina mimma nafas. Ya Allah yang maha mengamankan orang yang patah ketakutan, amina mimma nafas. Dan paling aman pula mimma nafas. Saking barangkan pula kita tuh takut segalanya, takut sakit sekali dalam hidup. Banyak sekali orang kena sebel seperti itu. Kalau sakit baru kemarin baru kena sebel, di kantor baru kena sebel pasti. Amina mimana kok. Ya Allah, benar amankan saya dari apa-apa yang saya takutkan. Ya amanal qaifin, hai zat yang mengamankan orang-orang yang takut, najina mimana, selamatkanlah kami dari apa yang saya takutkan. Ya amanal qaifin, hai zat yang mengamankan orang-orang yang takut, salimna mimana, selamatkanlah kami dari apa yang saya takutkan. Takut miskin, takut sakit, takut ini, takut itu, takut itu. Ini Masya Allah tadi ini penyusunan luar biasa sangat terkaget. Dimaknani Masya Allah sangat bermanfaat. Kembali dalam masalah zikir. Kemudian di mana sebaiknya kita itu berzikir? Sebenarnya tidak ada ketentuan di mana. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita zikir yang paling utama menurut keterangan para ulama ada satu di masjid seperti kita ini, dua di rumah. Kedua tempat inilah juga pernah dicontohkan Rasulullah kalau beliau zikir. Kalau tidak di masjid, beliau zikir di rumah. Kita juga begitu. Kalau kita zikir di masjid, kita zikir di rumah. Atau di tempat-tempat yang sepi. Kanjeng Nabi itu jalan atau di gua. Awal ini orang gua nih. Di sana kan gua Wiro, gua atau itu Kanjeng Nabi sering munajat, sering dia itu kholwat sendirian, berdoa, berzikir. Cawek dia di kamar, rambut dipakai ini, motor istighfar, sambil menangis, sambil menyesali perbuatan dosa kita, memohon kepada Allah agar kita ini selalu diampuni dosanya, dicukupi kebutuhannya, dijaga keluarganya, disehatkan badannya. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Jadi tidak ada ketentuan di mana-nya. Tapi Kanjeng Nabi dengan contoh, satu di masjid, dua di rumah, dan tiga di tempat-tempat yang sepi. Selama tempat itu suci dan layak untuk berzikir, silakan panjenengan. Ojo zikir ikutin di toilet, ojo di kamar mandi, ojo atau di tempat tumpukan sampah ya jangan. Dimungkinkan karena itu banyak najisnya. Ya di tempat-tempat yang suci. Itulah zikir. Para bapak dan ibu sengaja pada pagi hari ini kula beto kita namine naso itu ibad. Ini kita dikarang ditulis oleh seorang ulama yaitu Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab ini beliau menyimpulkan ngendikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mau
Bismillahirrahmanirrahim. Salasun darajatun wa salasun kafaratun. Iku ngendikane Syekh Puji. Salasun utawi ana perkara telu. Darajatun kang bisa ngangkat derajate wong menungso. Wa salasun kafaratun. Lan ana perkara telu sing bisa menghapus dosa. Jadi ada 6 poin pagi ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Allahumma. Niki Syahruddin itu merisum itu menyimpulkan ngendikane Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Ketika menyimpulkan begini. Wa amma salasatu darajatin. Anapun utawi perkara telu sing iso ngangkat derajate manungsa. Ya dunyane ya akhirate. Wa ya utawi perkara telu iku al-awwalu taikan pertama itu ifsha'us salam, menyampaikan salam, menyiarkan salam. Ayat harus salami bainan nasi tegese menyebarkan salam di antara para manusia. Oleh perbedaannya itu bukan wong sing ngira itu orang umum, tapi assalamualaikum. Nek ala dhewe muni assalamualaikum, kono dadi waalaikumsalam. Niku terjawane muga-muga kowe slamet kan. Oh iya padha-padha kowe ya slamet. Jadi saling mendoakan keselamatan. Para bapak, pergulatan besok, ini yang namanya selamat itu segala-galanya paling penting. Hidup ini paling penting adalah selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Awake dhewe ini dah masuk terus status pikiran ternyata itu wau istighosah katanya tuh. Ya kita memburu keselamatan. Selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat dari kepikiran, selamat dari musibah, selamat dari penyakit, selamat. Maka Kanjeng Nabi ngendika, ifsha'us salam, sebarkan salam. Harus salami bainan nasi. Tegese sampaikanlah salam itu kepada semua manusia asal dengan catatan sama-sama ikhlas. Bi'antu saliman kelawan yen tamu salam sapa sira alaman ing atase wong arta kang kenal sapa sira hu ing wong wa man lan lam takrif kang ora kenal sapa sira hu ing wong. Jadi urusan itu tidak harus kenal. Asal kita masuk masjid, ketika masuk masjid bertemu dengan asal. Kasusnya tadi kok sangat tidak sepakat. Kita tidak harus kenal. Semua orang selama orang itu sama-sama beragama Islam, kita itu hukumnya sunnah menyampaikan salam. Jadi teguran di luar salah mulai sekarang mohon untuk berhenti. Kalau menegur teman kita pertama-tama adalah assalamualaikum, semoga kau selamat. Kemudian yang disalami wajib hukumnya dia membalas waalaikumsalam. Begitu juga Anda juga harapkan bisa selamat karena kita saling mendoakan keselamatan. Jadi wong salam itu sunnah. Tapi sehingga itu wajib hukum. Wasani utawi nomor loro iku it'amu ta'am, bersedekah makanan. Bersedekah makanan itu Masya Allah kita sudah melaksanakan, sudah tahu mana wajib. Agar ini karena itu betapa panganan akeh diri atau saya kurang
wadah. Aku wadah enggak tahu iki wadah. Bungkus. Ini ya Allah. Itu sedekah makanan itu ternyata diperintahkan Rasulullah. Dan itu membuat orang-orang itu jadi derajatnya naik. Derajatnya naik di dunia dan akhirat. Masya Allah. Termasuk sedekah makanan. Kepada siapa? Oleh saya dikasih ketentuan lidzoifi siji kepada tamu dalam hal tamu itu segera usahakan kalau ada ya bisa itu kata beda sebab tamu itu memang jadi memang ada ya, saya itu pernah itu enter hal-hal yang kesusu itu malah justru apik. Ta'ajjal minas syaitan, kesusu itu adalah perbuatan setan. Itu tidak semuanya. Ada yang baik, misalnya kesusu ganti tamu. Begitu kami datang, segera kita ambilkan minuman atau makanan kecil yang kita punya. Itu bagus. Yang kedua, kesusu nyawa utang, itu juga bagus. Itu juga baik. Yang ketiga, kesusu memakamkan jenazah, itu juga bagus. Jangan sampai ada jenazah itu sampai berjam-jam, sampai diminatkan malam, sedane esok awan kok mati dinake, kurang bagus. Sebab orang yang meninggal itu kalau dia itu soleh, dia ingin segera bertemu dengan Allah, ingin segera dimakamkan. Melalui anak tamu, aku segera kita kasih minuman atau kita kasih makanan kecil yang kita butuh. Yang kedua, kalau ada mayat, segera dimakamkan. Kalau kita punya utang, segera kita lunasi. Kalau janjiannya di Nusret, di Minggu kita sudah punya, kita kasih. Kalau aku tahu sabar, aku sabar, dan paling itu. Wah, aku sudah tahu sabar, aku sudah sabar. Yang kedua, wajah orang yang lapar. Orang yang lapar itu kemungkinannya satu miskin dan dia tidak punya makanan untuk dimakannya, atau yatim, kemudian dia tidak ada yang memeliharanya, atau orang yang sudah puasa. Itu juga termasuk orang yang lapar. Orang-orang seperti ini amat sangat baik kita kasih sedekah makanan. Menurut ketentuan kita orang yang lapar, kalau kita mau bersedekah makanan kepada orang yang puasa, misalnya di sini itu kalau mungkin ada itu yang namanya buka bersama. Itu yang memberi bukaan itu, dia akan dapat pahala orang-orang yang ikut buka di situ semuanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nek pulau poso, penjenengan dulu menteri pulau bos apirit Pak Yamin kali buka penjenengan untuk ganjaran poso pulau, tanpa mengambil ganjaran pulau. Tapi penjenengan pegang ganjaran poso ini sama biasa. Jadi orang yang mau memberikan makanan kepada yang berpuasa itu ada dia dapat pahala ganda, dapat pahala puasanya sendiri, juga dapat pahala puasanya orang yang ikut berbuka karena sedekahnya itu. Subhanallah. Begitu manis, Gusti Allah ya ganjar karo sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu utawi nomor 3. Wong sing bakal diangkat derajate oleh Allah ada wassalatu billaili, salat malam, wa nasu khali utawi manungsa iku niyamun lagi padha turu. Songgone turu latar kagemen do mangkal semut panjenengan prekel-prekel golek air. Kemudian terus syukur nek panjenengan kersa mandi wong mandi sebelum subuh itu
Satu, dapat mengurangi risiko darah tinggi. Itu di dokter itu juga. Maka kalau dia bangun jam 2 atau setengah 3 sebelum penjenengan sholat tahajud, saya mohon untuk bisa mandi seperti orang mandi jenazah. Itu adalah satu hidayah daripada Mbak Mangli Indraga. Yang kedua, nasihat daripada Dokter Agus di Surabaya. Setelah Mbak Mangli mempopulerkan mandi tengah malam, mandi sebelum tahajud, Dokter Agus mencari apa gerangan yang terjadi. Mandi sebelum itu, oh ternyata Wong Agus sebelum subuh jam 3:30, 4 atau jam 2:30 itu satu, dapat mengurangi risiko darah tinggi. Dua, dapat meningkatkan imun. Imun itu daya tahan tubuh. Kalau monggo niki dilakukan murah meriah. Bar itu mandi, ambil air wudhu, sholat sunnah minimal 2 rakaat. Kemudian jaluk ngapura kali Gusti Allah. Dikit, motor istighfar kita. Insya Allah dengan paling sehat lahir batin. Allahumma amin. Mengurangi risiko darah tinggi inilah. Sebab sekarang ini banyak orang, terutama orang yang berat karena berat, terutama orang yang usianya di atas 5, kepala 5 itu siji kena diabetes, loro kena darah tinggi itu hipertensi, 3 asam urat, terus itu jantung, 2 asam urat, kemudian darah tinggi, terus itu tak perlu itu sedikit. Terus modelnya itu ngelempe, mau esok-esok ngaceng ide, dengar kok sore merasa tani kok gitu. Kita pulang itu rumah kaji Arifin, garwane, bilang garwane, Mbak Ayana, ruang raga itu. Itu kena stroke, ya. Padahal mau juga kayak bawa api alam, gajah, bukit, ya kena stroke. Dari kalau pulau, malik pulau, ini lebih kena stroke, lebih gata di sini. Itu oleh asal hari ini tukang, itu tinggal kalau sudah konservasi. Kalau mau kere aset, mungkin nasihatnya Pak Dokter Agus itu sebenarnya lantai. Ini era dulu ada gitu. Gimana? Kenapa buatan artis Pak? Ya bisa video artis. Saya dulu seger. Itu pulau itu sudah bertahun-tahun. Saya itu sudah kalau saya bangun pasti saya mandi. Mandi saya. Itu saya sholat minimal 2 rakaat, kemudian istighfar. Syukur penjenengan sholat atau kali Nabi sholat berapa? 11 rakaat. Dengan perincian 8 itu tahajud, 3 witir. Nek mboten nggih monggo lah napa 7, napa 9, napa 5. 5 itu standar saya. 5 itu dengan ketentuan 4 rakaat tahajud dengan 2 salaman, kemudian 1 rakaat witir. Kasih witirnya terjaluk makhluk karo Gusti Allah. Insya Allah penjenengan diparing sehat. Sehat itu adalah harta yang paling sangat berharga. Sehat. Wong dikai sehat itu ya Allah, padha karo sing wae kenalan kita. Orang itu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kepengin diangkat derajate karo Gusti Allah, iku wassalatu bilaili, salat malam. Wa nasu ale utai menungso iku niyamun lagi padha turu. Ayat tahajud tegese salat tahajud fi jawfil laili ing dalem tengahe wengi. Tengah wengi niku ya sekitar jam 12 kata sampai jam 3 untuk wengi.
Kala goflatil nasi, ketika orang-orang pada lali filadati nawi karena enake turu. Ketika orang-orang pada lupa karena nikmatnya tidur. Lah panjenengan tak harus kuliah ya Allah, kaya dibuka karo malaikat. Kalau sudah hilang, sudah gelalah. Gak loro, bisa pilih nilai apa yang kita pilih. Oh, gak lurus perapa, dia tidak kaget. Setengah telu tali kerja, keperluan ke toilet, ke robot, mandi, itu sholat. Mandi itu paling ya kalau dengan keperluan yang lain itu tak kira setengah jam cukup, kemudian kita sholat. Itu dulu. Saya berdulu tahu itu, bapak dulu, makai bablasan subuhilan, itu makai gue bilang kehilangannya, gue udah kehilangan bilang itu makai subuhilan. Bismillahirrahmanirrahim itu perlu ya. Dan tiga, saya angkat derajat. Siji mensiarkan salam, dua sedekah makanan, ketiga sholat malam. Wa amal kafaratu anak wa amal salah satu kafaratu anak utawi perkara telu sing iso menghapus dosa, perkara telu sing iso menghapus dosa, yaitu al awal utawi nomor pertama iku isbahul wudu, menyempurnakan wudu fisabaroti pada musim dingin. Kados ngeten iki. Biasane wong iku nek wae atis-atisan ngoten iku waragane minggat-minggring. Lah jenengan buat terus jog-jog disempurnakan. Itu bisa menghapus dosa. Nek musim panas kok wudu sakire wae malah seger. Tapi nek musim dingin jadi nek wudu sempurnakan musim panas itu tidak menghapus dosa. Sing bisa menghapus dosa itu wudu di saat musim dingin yang terjadi disempurnakan. Masuk urai, sempurna, masuk tangan, sempurna. Terus saya nggih nek wudu, bakal wudu niku aja diandui. Biarkan air wudu itu kering sendiri, menguap sendiri beserta menguapnya dosa-dosa kita. Biarkan netes sendiri airnya berjatuhan bersama-sama dengan jatuhnya dosa-dosa kita. Kalau wudu, mula Pak Ye kan begitu, wudu kok diandui makruh. Makruh niku artosipun nek dilakoni gak apa-apa, tapi nek ditinggal untuk ganjaran. Jadi penjenengan nek wudu ora usah diandui. Sebab air wudu itu ternyata dapat mengawetkan dosa-dosa kita. Biarkan air wudu itu menguap kering dengan sendirinya bersama-sama dengan menguapnya dosa-dosa kita. Biarkan dia menetes, jatuh sendiri airnya bersama-sama dengan jatuhnya dosa-dosa kita. Ma'ul wudu'i tegese nyampurnakake wudu fi waqti siddatil bardi ing dalam wektu banget apis. Nah, ngeten iki. Ini kesempatan saya kita menyempurnakan wudu untuk menghapus dosa. Nun sewu kula boten kok ngereng-ngereng dengan boten. Awak kula barang iki lho kakek dosa. Awake dhewe dadi akeh dosane. Pembina bermok akhir. Tapi kita sudah dapat bocoran dari Rasulullah. Nek kowe arep ngilangi dosamu, iki wudune disempurnakan. Alhamdulillah. Lah untung ana bocoran. Ora ana bocoran ora gratis. Tapi kitabe muni ngono, dadi awake dadi ngerti. Oh, nah ngono, wudu sing sempurna ora diandui. Itu bisa mengurangi, minimal mengurangi dosanya awake dhewe.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi nomor lorone sing bisa menghapus dosa adalah naqlul aqdami ilal jamaati, melangkahkan kaki menuju jamaah. Melangkahkan kaki menuju jamaah. Makin jauh rumahnya dari masjid, makin banyak dosanya sing kecer mendadak. Wah, waduh, justru waduh itu saya resep. Anak mata aja lupa tuh sini, lupa langkahkan ini. Supaya waduh, makin jauh kita berjamaah tempatnya, makin banyak dosa kita yang kececer mendadak. Ada dulu seorang sahabat usul kata Nabi, ngeter usul. Rasulullah kalau itu tak mau izin, tidak mau pikir izin. Kata Rasulullah, tidak mau lakukan tapi itu, oh sebuah saya ke rumahmu, saya akan susah mungkin ada tidak. Datang berjamaah, terutama jamaah-jamaah wajib itu ya Allah, nek wong kau ngerti pahalane wong sholat jamaah subuh niku berangkat dilakoni. Lah ipo wong Kanjeng Nabi ngendika, sapa wong sing gelem sholat subuh berjamaah ganjarane padha karo sholat sunah semalam suntuk. Niku hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim meriwayatkan itu. Sapa wong sing gelem salat subuh berjamaah padha karo salat sunah semalam suntuk. Ana wong kok salat sunah semalam suntuk mulai jam 6 tekan jam 6. Nek ora benjut bae tak itu 200 rupiah. Asli. Ora usah ngono, cukup salat berjamaah subuh. Itu sama dengan sholat sunnah semalam suntuk. Nek sholat jamaah isya itu sama dengan sholat sunnah separuh malam. Subhanallah. Ini pada kabeh. Niku adalah kerjaan kok pakai gampang lakonnya apa ya. Sholat subuh barang itu ya Allah. Masalahnya. Berikut ini waktu itu. Tuh, arah-arah sudah di rumah kan. Nah, kamu ya pakai wah. Naqlul aqdami ilal jamaati. Ai ila sholati tegese maring sholat ma'al jamaati beserta jamaah. Orang yang sholat berjamaah niku dapat pahala 27 derajat dibanding dengan orang sholat sendirian. Nek panjenengan kersa jamaah teng mriki kok 17, nek panjenengan pelajaran teng dia gur entuk siji. Niku nek kalau tanggane sampean sing jamaah terus kepungkatan nang nek akhirat. Bukan sekarang dong melaku kok sih. Lah kowe wis siji terus kok. Itu siji. Lah kan pitu-likur nyak. Itu pitu-likur itu satu. Yang kedua, nek pendidikan sholat berjamaah itu seandainya ya ada kekurangan sedikit dari oleh sholat dengan apa itu bacaannya, apa itu tomatinahnya kurang sedikit, maka akan ditanggung oleh imamnya. Wong jamaah. Sebab orang sholat sendirian itu kalau tidak sempurna tidak sah. Tapi kalau dia ikut berjamaah bisa menjadi sah karena ditanggung oleh imamnya. Ini manfaatnya orang berjamaah. Kemudian
artinya setelah berjamaah ya terus kudu atas wajib pelakurakan duduklah sebentar, berpikirlah bersama imam, berdoalah bersama imam. Paling berapa 15 menit rampung dan itu kita pulang, kita atur sehari-hari, kita atur. Insya Allah kita akan menjadi orang yang istiqomah. Amin. Orang seratus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terakhir. Perkara yang dapat menghilangkan dosa nomor 3 wasali suhu tawi nomor 3 iku intidharus sholati ba'da sholati, menunggu sholat setelah sholat. Itu biasanya yang paling mudah kita laksanakan itu adalah sholat maghrib menuju sholat isya. Itu inti menunggu sholat setelah menyelesaikan sholat, menunggu sholat isya setelah menunaikan sholat maghrib. Nah, antara maghrib dan isya itu kita gunakan untuk baca Quran, untuk mutolak kita, untuk ngaji, untuk mendidik anak-anak kita alif bata saji, alif bata bata itu kita gunakan itu. Kemudian kita sholat. Tolong maghrib itu TV dipakai. Mari kita ada gerakan ngaji, baca Yasin, baca Waqiah, atau baca apa monggo. Atau nanti baca maghrib justru kita gunakan untuk hal-hal orang. Waktu isya'i itu isya'i itu adalah antara maghrib dan isya. Itu waktu yang besar. Nek menggunakan ilmu ngaji itu bahaya banyak. Nek digunakan untuk ngapal itu cepat hafal. Nek digunakan untuk belajar itu cepat pintar. Nek digunakan dulu di mustajabah itu baru masuk. Mungkin bocoran ini. Waktu bulan akan tidak satu terkait. Itu mungkin orang-orang baru maghrib jangan disia-siakan. Kalau itu dia agak baca sholat maghrib di masjid itu waktu. Itu kalau masuk sekolah dan sekolah. Anak rosak, mampu kowe yang tetap dari saya. Sampai kurang nyambung saya. Itu inti dari sholat, baca sholat. Menunggu sholat bisa setelah itu paling mudah. Nah jadi itu harus berkurangnya, tapi nanti dengan pas haji atau umroh itu ya seperti itu. Memberi masjid terus, dan juga riwari pilih maktab gitu. Tapi nanti dia yang paling mudah kita laksanakan adalah antara maghrib dan isya. Itu jangan sampai kita biasa. Nah, itu berapa? Kalau besar itu ya. Terakhir. Jadi ada poin yang perlu kita sampaikan pada hari ini ya. Pertama adalah 3 hal yang dapat mengangkat derajat, yaitu menyampaikan salam, sedekah makanan, dan sholat malam. Kemudian ada 3 lagi yang dapat menghapus dosa, yaitu wudhu dengan sempurna di musim dingin, kemudian datang berjamaah, kemudian menunggu sholat setelah sholat. 6 poin ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Allahumma amin ya rabbal